Ya, Bapak ucapkan selamat pagi anak-anak, terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, bertemu lagi dengan Bapak pada hari ini yaitu hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020 ya. Yang mana biasanya kegiatan sekolah minggunya adalah melalui aplikasi Zoom secara langsung. Akan tetapi karena hari ini Bapak tidak bisa melakukan Zoom karena ada satu dan lain hal, sehingga Bapak memberinya lewat video YouTube ini ya anak-anak ya. Tapi tidak mengurangi yang namanya semangat kalian untuk tetap terus belajar dhamma, karena belajar dhamma itu bisa dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, dan melalui apapun ya. Baik anak-anak, mari kegiatan sekolah minggu pada hari ini kita awali ya dengan berdoa membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Bapak berharap kalian juga ikut beranjali, kemudian kita bersama-sama membacakan parita nama Karapata. Di sini Bapaknya akan memimpin ya. Mari anak-anak semua beranjali. Arahang sama sambudo bagawa Budang bagawantang abiwademi Swakato bagawata dhammo Dhammang nakmasami Supatikpano bagawato sawaka sangho Sanghang nakmami. Semoga kebajikan yang telah kami lakukan pada hari ini maupun di kehidupan lampau dapat mengkondisikan agar kami semua siswa Dian Bangsa dapat senantiasa sehat selalu, panjang umur, terus bersemangat dalam belajar dan meraih prestasi yang baik. Semoga kebajikan ini juga melimpah untuk para leluhur kami. Semoga mereka semuanya hidup berbahagia. Sapi sata pantus kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah berdoa bersama ya. Mari sekarang ini Bapak langsung memberikan sharing dhamma begitu ya. Seperti yang sudah kalian lihat di judul itu, materinya adalah mengenai siswa-siswi utama Buddha. Mungkin kalau yang anak-anak SMP ini sudah pada tahu. Kenapa? Karena anak-anak SMP sudah ada materinya. Tapi tidak ada masalah. Walaupun sudah tahu, kalau kita belajar dhamma, sering belajar dhamma, mengulas kembali, itu akan jauh lebih bagus manfaatnya ya, akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Karena apa? Karena akan semakin ingat, ingat dan ingat terus. Setelah ingat, nanti anak-anak bisa praktek dhamma setiap saat. Prakteknya kapan Pak? Setiap saat praktek dhamma itu anak-anak. Kepada siapa? Kepada siapapun. Begitu ya. Nah, baik anak-anak, materi hari ini judulnya adalah siswa-siswi utama Buddha. Tapi ingat, Bapak sudah memberitahu di beberapa pertemuan yang lampau, yang lalu ya, itu kalau walaupun kalian sudah menemukan apa namanya judul-judul materi pada hari ini, tapi jangan berhenti di situ. Ya, seperti Bapak infokan, kalian jangan cuma berhenti di sini hanya sebatas untuk mengetahui judulnya, kemudian kalian mengisi absensinya, tidak. Tidak begitu ya anak-anak ya. Tetapi kalian ya harus punya tekad yang baik. Oh iya, saya bertekad hari ini saya meluangkan waktu kira-kira 30 menit untuk melihat video Pak Parlan ini yang akan mengulas tentang dhamma. Nah, coba manfaatkan 30 menit kalian lah, 30 sampai 50 menit ke depan untuk melihat video ini. Pasti akan ada manfaatnya buat kalian. Begitu ya. Jangan cuma lihat judul kemudian sudah selesai, nggak usah tonton sampai belakangnya, kemudian ngisi link, jangan. Jangan ya. Jadi kalian jangan hanya motivasi hanya untuk mendapatkan nilai saja. Tetapi kalian harus termotivasi, punya semangat untuk, oh ya saya harus mendapatkan pengetahuan damanya. Ya, begitu ya. Baik anak-anak, ini adalah mengenai materi kita adalah siswa-siswi utama Buddha. Ternyata Buddha ini punya siswa-siswi utama anak-anak. Banyak siswa-siswi utamanya. Ya, siapa saja sih? Nah, saat ini yang kita bahas ya cuma sedikit. Hanya biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Ya, jadi hanya 4 tadi. Biku, bikuni, upasaka, upasika. Sebenarnya masih banyak lagi siswa-siswa utamanya anak-anak ya. Para raja-raja pendukungnya juga banyak, pendukung Sang Buddha begitu ya. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, hari ini yang kita bahas adalah mengenai para biku, bikuni dan upasaka, upasika itu pun hanya sebatas singkat saja anak-anak. Ya, Bapak hanya bahasnya singkat saja. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama, nah ini.
biku. Seperti gambar itu, saya kira, Bapak kira, anak-anak semua sudah tahu biku itu siapa. Biku itu anak-anak, ini biku ya, gambarnya seperti ini. Kalau seperti yang sudah dipanggil ke sekolah Dian Bangsa, kalau pas ada perayaan keagamaan kan kelihatan tuh, ciri khasnya seperti ini biku. Biku itu hanya sebagai ciri khas agama Buddha anak-anak. Di agama lain tidak ada. Ya, nah, biku itu secara pengertiannya, anak-anak, definisinya, artinya adalah perumah tangga. Laki-laki yang bertekad untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan menjadi seorang biku. Ya, jadi dia itu awalnya ya umat biasa seperti Siddhartha Gautama awalnya kan. Sebelum menjadi Buddha, beliau kan umat biasa kan, seorang laki-laki biasa. Tetapi karena setelah melihat 4 peristiwa penting itu, lalu beliau memutuskan untuk menjadi petapa dan singkat cerita akhirnya bisa menjadi seorang Sang Buddha. Begitu. Nah, itu pun sama. Biku ini awalnya adalah orang biasa seperti Bapak, seperti kalian semua yang laki-laki itu. Biasa seperti itu kan. Nah, kemudian bertekad tentunya di hadapan altar Buddha. Satu, yang kedua adalah punya gurunya atau acarya. Nah, setelah bertekad itu, barulah mereka itu menjalankan kehidupan sebagai biku. Apa bedanya, Pak? Kehidupannya berbeda, anak-anak. Kalau kita, Bapak dan kalian semua itu menjalankannya hanya 5 sila, anak-anak. Hanya 5 sila, Pancasila Buddhis. Kalau biku, berapa banyak sila yang dia jalankan? Berkali-kali lipat, anak-anak. Sila yang dijalankan oleh seorang biku itu, anak-anak, sebanyak 227. Ya, 227 sila, sangat jauh kan? Berbeda jauh. Sebelumnya kalau dia menjadi seorang perumah tangga seperti Bapak, seperti kalian semuanya, hanya menjalankan 5 sila. Tetapi setelah menjadi seorang biku, menjadi 227 sila. Itu yang dijalaninya, anak-anak. Jadi sangat banyak sekali. Jadi biku tadi ya pengertiannya adalah seorang laki-laki yang sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga dan bertekad untuk menjadi seorang samana. Baik, berikutnya. Yang kedua ini, siapa saja sih biku-biku utama itu? Nah, seperti yang kalian sudah tahu anak-anak, pasti kalian nggak asing. Siapa sih biku utama Sang Buddha itu? Biku utama Sang Buddha itu ada 2, anak-anak. Yang pertama adalah biku Sariputta. Sariputta, nah ini gambarnya kira-kira seperti ini. Penggambarannya, biku Sariputta. Nah, apa saja sih keistimewaan yang dimiliki oleh Sariputta ini sehingga kok beliau ini biku Sariputta bisa dijadikan sebagai biku utama Buddha? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini anak-anak, ternyata biku Sariputta itu mempunyai banyak keunggulan. Nah, beliau itu unggul dalam kebijaksanaan. Sehingga oleh Sang Buddha sendiri diberi julukan sebagai Panglima Dhamma. Ya, Panglima Dhamma ini. Panglima Dhamma itu biku Sariputta. Unggul dalam pengetahuan dhamma, anak-anak. Enggak ada tandingannya. Pengetahuan dhammanya sudah setara dengan Sang Buddha, anak-anak. Ya, sehingga biku Sariputta ini julukannya adalah biku yang unggul dalam kebijaksanaan atau Panglima Dhamma. Nah, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang lain dari biku Sariputta ini, anak-anak, yaitu beliau ini gemar mengunjungi biku-biku yang sakit. Bukan hanya sekedar mengunjungi saja, anak-anak, tapi biku Sariputta ini yang memang langsung merawat. Pertama mengunjungi, kalau kalian misalnya sedang sakit, coba kalian sedang sakit, ketika ditengok sama temennya, senang tidak? Pasti senang. Pasti senang. Kebanyakan orang pasti senang. Yang nengok ini temennya. Apalagi yang menengok ini adalah misalnya gurunya. Kalian sebagai siswa ada yang sakit, gurunya menengok, pasti kalian lebih senang. Nah, biku Sariputta ini kan lebih unggul, anak-anak. Makanya dianggap dia lebih senior. Senior mendatangi biku yang sakit tadi mati akan senang bikunya itu. Dan mulai bangkitlah semangatnya untuk sembuh. Setelah kesenangan datang, biku Sariputta ini nggak hanya mengunjungi seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, langsung turun langsung, anak-anak. Ngapain? Merawat, membantunya. Sehingga ya peluang untuk sembuhnya malah semakin besar karena termotivasi semangat. Begitu kan, itu yang istimewanya, anak-anak. Walaupun beliau adalah siswa utama, disampaikan Buddha langsung kepada banyak biku yang lainnya, tetapi ya tidak sombong biku Sariputta ini, anak-anak. Mau mengunjungi itu, mengunjungi dan merawat. Nah, coba kalian siapa yang pernah, satu, ketika sakit dikunjungi sama temannya?
Dua, siapa di antara kalian yang sudah pernah mengunjungi temannya saat sakit? Nah, coba anak-anak. Itu kan salah satu cara untuk saling menghargai. Cara hidup rukun juga anak-anak. Kita kalau ada teman yang sakit, tengokin. Kalau di kampung Bapak, anak-anak, di kampung Bapak ini kalau misalnya ada tetangga sekampung ini nih, tetangga ada yang sakit, masuk rumah sakit nih, maka orang sekampung itu anak-anak bergantian datang ke rumah sakit, nengokin, jengukin, dan juga membantu meringankan bebannya anak-anak. Dengan cara apa? Dengan memberi donasi, memberi dana. Itu anak-anak itu orang satu kampung berombongan naik mobil losbak begitu, naik mobil losbak atau kalau enggak naik truk, rombongan semuanya ke rumah sakit. Tuh. Itu sudah sejak dulu Bapak masih kecil sampai sekarang masih terpelihara anak-anak. Masih dilakukan. Tidak peduli apakah dia orangnya masih muda, apakah orang yang sudah tua, apakah orangnya ini beragama yang lain bukan Buddha, tetap dikunjungi anak-anak. Saling mendukung. Itu sudah tradisi di kampung Bapak anak-anak. Nah, semoga nanti kalian pun sama. Di wilayah sini, di Tangerang misalnya, ada teman yang sakit, ya kalian harus mengunjungi, menengok. Paling enggak untuk apa sih? Untuk memberi motivasi. Apakah harus berdana Pak kepada dia? Tidak. Enggak anak-anak. Cukup kalian mengunjungi aja, mereka pasti sudah sangat senang. Begitu ya. Oke, nah ini anak-anak, Biku Sariputa ini meninggalnya itu di kampung halamannya sendiri. Padahal jauh dari tempatnya anak-anak. Kenapa? Karena Biku Sariputa ini masih mempunyai PR anak-anak. PR-nya apa Pak? PR-nya ini, Biku Sariputa ini kan biku senior. Beliau ini, Biku Sariputa ini selalu mengajarkan dhamma kepada orang-orang. Dan ketika yang diajarkan dhamma itu bisa mencapai kesucian. Kesucian tingkat pertama, kedua, ada sampai 4 ya. Di agama Buddha itu ada 4 kesucian, anak, 4 tingkat kesucian. Nah, Biku Sariputa selalu mengajarkan itu. Tetapi kepada ibunya sendiri, Biku Sariputa ini belum mampu anak-anak. Ya, belum mampu untuk menyadarkan ibunya. Ibunya ini adalah orang yang tidak mau belajar dhamma begitu. Ya, nggak mau belajar dhamma. Nah, ini Biku Sariputa sebelum meninggal dunia ini, Biku Sariputa ini ngomong kepada Sang Buddha, Sang Buddha, saya mau mohon izin untuk parinibbana. Kan meninggalnya seorang arahat itu namanya parinibbana ya. Saya untuk parinibbana Buddha di kampung halaman saya. Nah, lalu Sang Buddha juga bilang, oke, silahkan Biku Sariputa. Kira-kira begitu ya. Kalau Sang Buddha udah tahu kenapa kok harus meninggal di kampung halaman, yang nggak tahu biku-biku yang lain loh. Kenapa Biku Sariputa kok mau parinibbana di kampung halamannya Buddha? Buddha menjelaskan lah. Ternyata Biku Sariputa ini masih punya PR yaitu untuk menyadarkan mamanya. Dan betul juga anak-anak. Walaupun Biku Sariputa ini awalnya ini sudah berkali-kali memberikan dhamma kepada mamanya, tapi mental terus. Mamanya nggak mau belajar. Ya, tetapi di akhir ini, pas di akhir sebelum parinibbana ini, Biku Sariputa singkat cerita mampu mengajarkan dhamma kepada mamanya dan mamanya pun mencapai kesucian anak-anak. Luar biasa sekali. Nah, itu adalah cara membalas jasa orang tua anak-anak. Cara membalas jasa orang tua yang paling sulit yaitu mengajarkan dhamma kepada orang tuanya hingga mencapai kesucian itu sangat sulit sekali. Biku Sariputa ini mampu untuk membalas jasa orang tuanya. Begitu ya. Nah, berikutnya siapa ya biku kedua? Ya, biku kedua adalah yaitu Biku Moggallana. Ya, Biku Moggallana. Loh, gambarnya kok begini, Pak? Kenapa ini? Ada masih ingat? Nah, Biku Moggallana sebelum ke gambar ini nanti Bapak sampaikan kenapa kok gambar itu ya. Tapi kita lihat dulu yang bawahnya ini. Apa gelar yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Biku Moggallana, Pak? Nah, Sang Buddha ini anak-anak memberi gelar kepada Biku Moggallana adalah biku yang unggul dalam kesaktian. Jadi, Biku Moggallana ini biku yang paling sakti anak-anak. Sakti sekali. Ya, paling sakti dia, nggak ada yang mampu mengalahkan. Ini ada kisah kesaktian yang digunakan oleh Biku Moggallana yaitu ketika mengalahkan Raja Naga Nandupananda. Ayo, siapa yang masih ingat? Beberapa waktu yang lalu Bapak sudah menyampaikan itu mengenai Buddha is superhero materinya, yang salah satunya adalah ada keagungan Biku Moggallana ini yang mengalahkan Raja Naga Nandupanada. Masih ingat siapa Raja Nandupanada? Iya, yaitu adalah Raja Naga yang
tubuhnya itu mengelilingi gunung yang tertinggi di situ itu kan. Gunung apa saya lupa namanya itu. Seluruh gunung dililit sama badannya naga itu, kemudian kepalanya pas di atas gunung begini. Singkat cerita, ketika sang Buddha dan para biku lain untuk pergi ke surga, ke surga Tawatimsa kalau nggak salah, nah melewati gunung itu, langsunglah dikacaukan sama Raja Nando Pananda itu. Dengan dikacaukannya apa? Dibuat gelap gulita sehingga para biku nggak bisa melihat surga tadi. Ya, surga Tusita nggak kelihatan. Nah, akhirnya dengan singkat cerita, Biku Moggallana ini bisa merubah wujudnya menjadi Raja Naga yang sudah lebih besar lagi dan mengalahkan Nando Pananda. Kira-kira begitu lebih singkatnya. Nah, kenapa gambarnya ini? Ya, Biku Moggallana kan tadi terkenal paling sakti anak-anak. Beliau ini juga apa namanya mencari mamanya anak-anak. Mamanya ternyata pada kehidupan lampaunya pernah berbuat buruk. Sehingga akibat dari perbuatan buruk itu anak-anak, Biku Moggallana, mama dari Biku Moggallana ini terlahir di alam neraka Awici anak-anak. Nah, ketika terlahir di alam Awici itu neraka Awici nggak bisa berbuat baik sama sekali anak-anak. Yang bisa dirasakan, diterimanya hanya berupa penderitaan, dan penderitaan. Dan penderitaannya itu waduh luar biasa, sangat menderita sekali. Nah, Biku Moggallana ini paling sakti kan. Beliau bisa mencari mamanya di mana. Ketika melakukan meditasi, diketahuilah mamanya dia mana. Mamanya ternyata di neraka Awici tadi. Nah, lalu Biku Moggallana ini dengan kekuatannya ke sana bisa membawa makanan. Ini makanan dibawa ini anak-anak. Ini makanan yang mau ceritanya Biku Moggallana ini mau mempersembahkan kepada mamanya yang terlahir sebagai makhluk mengerikan, makhluk peta yang ada di surga di neraka Awici itu anak-anak. Ya kan? Nah, ketika mau dikasihkan ini semuanya nggak bisa. Ketika makanan ini masuk ke mulutnya semuanya langsung terbakar. Ketika masuk ke mulutnya semuanya terbakar. Nggak ada yang bisa dia makan. Ya, singkat cerita setelah itu Biku Moggallana ini nggak jadi memberi makan karena kan setiap makanan nggak bisa masuk ke dalam mulutnya. Biku Moggallana langsung kembali lagi ke Buddha anak-anak dan menceritakanlah kepada sang Buddha, Buddha, saya sudah datang menemui ibu saya di neraka Awici. Tetapi Buddha, saya memberikan makanan ke mama saya lewat mangkok saya ini saya kasihkan ke mama saya, langsung semuanya menjadi bara api Buddha. Nah, bagaimana Buddha saya harus menolong mama saya ini? Ingat tadi, jasa seorang anak itu bisa harus membalas kebaikan orang tua kan? Seorang tua itu harus kita balas jasanya. Nah, seorang anak itu punya kewajiban untuk membalas jasanya. Bahkan Biku Moggallana ini melihat mamanya di surga di neraka Awici, dia pun berinisiatif untuk menolongnya itu anak-anak, untuk membalas jasanya. Lalu sang Buddha menjawabnya apa ya kira-kira? Oh, sang Buddha menjawabnya begini anak-anak. Baik Biku Moggallana, memang makanan yang kamu berikan dari sini kasih ke mama kamu gak akan bisa masuk ke dalam mulutnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kamu harus mengundang para biku dan sang Buddha ini, kamu beri dana makan. Dana makan tadi limpahkanlah ke mama kamu. Maka mama kamu pun akan bisa merasakan berkah limpahan tadi. Begitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Biku Moggallana pun sama anak-anak menyetujui saran dari sang Buddha tadi. Beberapa hari kemudian benar, Biku Moggallana ini mengundang para biku yang lain dan sang Buddha untuk menerima derma makan. Yang dilimpahkan khusus kepada mamanya tadi. Akhirnya benar anak-anak, setelah derma makan selesai, Biku Moggallana bermeditasi. Kan mengeceknya lewat meditasi anak-anak. Tidak begini. Kalau begini kayak Roy Kiyoshi itu. Tidak. Itu juga sebenarnya meditasi juga Roy Kiyoshi begini. Jadi nanti bisa melihat. Atau kalau yang saat ini menurut Bapak paling bagus itu ya Om Hao itu. Ya, Om Hao menceritakan sesuatu bisa mengetahui. Nah, Biku Moggallana dengan meditasi anak-anak. Mungkin nggak harus begini meditasinya. Hanya diam saja merenung. Bisa mungkin. Nah, setelah melakukan meditasi itu, Biku Moggallana melihat anak-anak. Oh, mama saya sekarang badannya sudah berisi. Awalnya kan ini kurus kering anak-anak tuh. Tangannya kecil, cuma perutnya yang sangat gede ini kan. Setelah ini setelah diberi dana makan tadi kepada sang Buddha tadi, dilimpahkan untuk ibunya tadi, langsung ibunya ini tampak badannya jauh lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Sudah punya pakaian juga karena Biku Moggallana juga memberikan persembahan jubah yang dilimpahkan untuk mamanya, ya. Jadi singkat cerita, dengan melakukan pelimpahan jasa tadi, mamanya yang awalnya terlahir di neraka Awici bisa
terlahir kembali di alam yang jauh lebih membahagiakan. Nah, kemudian Biku Moggallana ini anak-anak, walaupun beliau ini Biku Moggallana ini paling sakti, tapi Biku Moggallana ini meninggalnya juga di tangan para perampok anak-anak. Ya, kenapa? Ada yang tahu? Ini meninggal di tangan perampok, padahal paling sakti loh. Raja Naga Nadopanadada bisa dikalahkan, tapi kok sama perampok nggak bisa mengalahkan ya? Iya anak-anak, karena betul Biku Moggallana ini adalah punya karma masa lampaunya. Dulu pernah berbuat jahat, sehingga pada saat menjadi seorang biku pun masih mendapatkan karmanya. Jadi dia mendapatkan karma buruk itu anak-anak Biku Moggallana. Karma buruknya ya akibatnya beliau meninggal dunia, beliau parinibbana di tangan para perampok ya. Itu anak-anak. Jadi alasannya bukan karena kesaktiannya lebih rendah daripada perampok, tidak, tapi karena karmanya. Berarti itu mengajarkan kepada kita anak-anak bahwa kalau walaupun kita itu paling hebat sekalipun, kalau sudah karma bekerja, akibat dari perbuatan buruk kita sudah datang, nggak bisa menolaknya. Nggak bisa menolaknya. Seorang Biku Moggallana yang begitu sakti pun ketika di tangan perampok ya sudah nggak bisa melawan kan. Karena buruknya berbuah pada saat itu sehingga beliau pun parinibbana di situ. Nah, baik, itu adalah dua biku utamanya ya. Dua biku utamanya ini sudah. Nah, sekarang kita ke bikuni anak-anak. Kita masih nanti upasaka dan upasika. Coba bikuni. Nah, ini bikuni Ayah Santini ya yang ada di Maribaya, Bandung. Kalau kalian pernah ke sana, coba mampir ke Wihara Maribaya, tempat beliau ini ada berdiam di sana di Wihara Maribaya ya, di Bandung, Lembang. Dekat ke Maribaya Lodge, kira-kira di situ. Nah, baik, ini bikuni. Bikuni juga ada bikuni utama anak-anak. Yaitu yang pertama adalah bikuni Kema. Bikuni Kema. Nah, apa gelar-gelar yang diberikan oleh Sang Buddha? Nah, ini anak-anak. Bikuni Kema itu diberi gelar oleh Sang Buddha sebagai biku yang unggul dalam kebijaksanaan agung. Sama juga ini seperti Sariputta anak-anak yang mempunyai kemampuan dalam mengetahui dhamma. Ya, nah, bikuni Kema ini anak-anak bertekad untuk menjadi seorang bikuni itu sudah pada waktu masa Buddha Padumutara anak-anak. Padumutara itu anak-anak Buddha keberapa ya? Ada yang tahu? Ya anak-anak, saat ini Buddha Gautama itu Buddha yang ke-28. Tuh. Buddha Gautama saat ini yang kita pelajari dharmanya ini adalah Buddha ke-28. Ya. Nah, kemudian Buddha Padumutara itu Buddha keberapa? Buddha Padumutara itu adalah Buddha yang ke-13 anak-anak kalau nggak salah. Nah, coba kalian nanti bisa ngelihat tuh di Google, cari tulis Samagipala. Di Samagipala itu ada anak-anak. Atau kalau nggak kalian ngetik di Google para Buddha gitu. Para Buddha terus tanda strip Samagipala. Nanti ketahuan di situ dari Buddha pertama sampai Buddha yang ke-28 Buddha Gautama ini ada. Dan di situ ada tabel khususnya menceritakan mengenai sifat-sifat Buddha tersebut. Kalau Buddha Gautama saat ini kan terkenal sebagai Buddha yang penuh dengan welas asih begitu. Nah, nanti ada Buddha lagi ke-29 Buddha Maitreya. Itu sudah disampaikan oleh Buddha Gautama itu anak-anak. Nah, baik, ini anak-anak Bikuni Kema ini sudah bertekad ketika ketemu Buddha Padumutara, Buddha ke-13. Bayangkan, ini bertekadnya aja Buddha ke-13 loh. Padahal kemunculan Buddha itu sangat sulit sekali anak-anak. Sangat sulit munculnya Buddha itu. Saat ini aja Buddha Gautama itu sudah 2500 tahun yang lalu lebih. Lama sekali kan? Lama sekali anak-anak. Sampai ribuan tahun. Ini dari Buddha ke-13 sampai Buddha ke-28. Itu berarti ada 15 Buddha lagi kan? Itu belum cukup anak-anak untuk bisa mencapai kesucian arahat itu. Nah ini Bikuni Kema kan? Bikuni Kema itu bertekadnya saat Padumutara ini Buddha ke-13. Selama 15 masa Buddha terus menyempurnakan kebajikan. Terus menyempurnakan kebajikan memupuk karma baik terus sehingga anak-anak pada saat Buddha Gautama Bikuni Kema ini bisa menjadi bikuni yang tercerahkan. Sehingga beliau menjadi bikuni utama dengan gelar sebagai bikuni yang unggul dalam kebijaksanaan agung. Ya, nah itu Bikuni Kema berarti luar biasa sekali anak-anak. Perjuangannya begitu sangat besar.
15 masa Buddha. Kalau satu Budanya ada dihitung misalnya 5.000 tahun, berapa ribu itu? Berapa kali kelahiran kembalinya anak-anak? Sangat banyak sekali kelahiran kembalinya. Beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali kelahiran. Dan itu di sana selama kelahiran tuh pasti berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena kalau nggak berbuat baik, nggak akan mungkin bisa untuk menjadi bikuni utama di masa Buddha Gautama Buddha yang ke-28. Nah, baik. Sekarang, nah ini yang kedua adalah bikuni Upalawana. Bikuni Upalawana ya anak-anak. Nah, kita lihat sekali lagi ini bagian-bagiannya apa. Nah, ini bikuni Upalawana. Bikuni Upalawana ini kalau di biku berarti sama dengan biku Moggallana anak-anak. Ya, yaitu ini diberi gelar oleh Sang Buddha adalah bikuni yang paling sakti. Ya, bikuni yang paling sakti ini kesaktiannya banyak yang ditunjukkan untuk mengajarkan dhamma. Ini biku-biku yang paling sakti tadi anak kayak biku Moggallana, bikuni Upalawana punya kesaktian bukan untuk yang namanya memamerkan, tidak. Kesaktiannya juga bukan untuk menciptakan misalnya makanan, tempat tinggal mewah, enggak. Suatu ketika Sang Buddha ini ketika lagi wasa keberapa Bapak lupa itu, Bapak lupa lagi perjalanan lupa Bapak lupa lah keberapa itu. Singkat cerita Biku Moggallana ini anak-anak ingin karena nggak ada makanan ya, nggak ada makanan. Biku Moggallana ini ingin menciptakan makanan. Bisa anak-anak Biku Moggallana dengan kemampuan kesaktiannya tadi bisa menciptakan makanan yang layak dinikmati. Tapi Sang Buddha nggak mengizinkan anak-anak, nggak mengizinkan sehingga yang makan apa adanya yang ada di situ anak-anak. Begitu ya. Jadi walaupun ini biku dan bikuninya sakti, tapi kesaktiannya tadi tidak digunakan untuk hal itu. Kesaktiannya ini murni digunakan untuk proses membabarkan dhamma anak-anak. Proses menyadarkan. Awalnya yang orang masih tersesat berarti belum mengenal dhamma, diajarkan sehingga mereka bisa mengenal dhamma dan berpraktek dhamma. Begitu ya anak-anak. Nah, ini bikuni Upalawana ini anak-anak itu sebelumnya di bikuni, beliau ini menjadi incaran para laki-laki anak-anak. Orang laki-laki yang melihat bikuni Upalawana ini pasti tergoda, tergila-gila ingin menjadikan sebagai istrinya. Contohnya ini penggambarannya adalah orang yang mau merayu bikuni Upalawana pada waktu itu untuk menjadikan istrinya ini dengan dikasih permata ini anak. Tapi bikuni Upalawana ini nggak pernah mau kan. Nah, singkat cerita ini sebelum menjadi bikuni ya, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang bikuni. Karena kalau menjadi seorang bikuni nggak mungkin ada orang yang berani untuk merayu-rayu lagi. Karena merayu seorang bikuni pasti yang mendapat karma buruknya besar kan. Ini adalah penggambaran ketika belum menjadi seorang bikuni anak-anak. Masih menjadi orang biasa ini. Tapi karena kecantikannya, sehingga setiap orang yang melihat pasti ingin menikahinya. Nah, karena hal itu merasa bikuni Upalawana ini terganggu anak-anak. Terganggu karena nggak bisa bebas mau pergi ke pasar misalnya dilihat sama laki-laki yang lain, oh tertarik pengen langsung menyukainya, pengen menikahinya. Nah, karena hal itulah sehingga bikuni Upalawana ini memutuskan untuk menjadi seorang bikuni. Ya, jadi itu. Nah, setelah menjadi seorang bikuni ya nggak ada lagi orang yang berani untuk mengganggunya. Ya, itu. Baik, itu mengenai dua bikuni utama. Ya, tadi bikunya adalah Sariputta dan Moggallana, bikuninya adalah Kema dan Upalawana. Nah, sekarang Upasaka. Nah, Upasaka itu apa sih? Upasaka itu anak-anak adalah seperti kita. Nah, ini gambarnya Bapak sampaikan di sini. Ini kan banyak orang sedang merayakan yang namanya perayaan Waisak di Candi Borobudur. Nah, kalau Upasaka itu berarti kayak kita anak-anak. Upasaka itu orang biasa. Seperti kita ini. Laki-laki dan perempuan. Kalau Upasaka itu untuk laki-laki. Kayak tadi, biku kan seorang laki-laki yang sudah meninggalkan rumah tangga. Nah, tadi kalau bikuni kebalikannya, yaitu perempuan yang meninggalkan kehidupan berumah tangga dengan menjadi seorang samana. Nah, kita pun sama ini. Upasaka berarti laki-laki, upasika itu sebagai perempuan. Nah, ini upasaka. Kalau yang laki-laki ini kan laki-laki upasaka. Nah, ini sebagai upasika. Ada yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Ya, coba lain kali nanti kalau misalnya kalian pas sudah ada liburan, pas hari Waisak, coba sekali-kali ngikutin anak-anak Waisak Nasional Candi Borobudur. Itu kalian akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Jangan hanya mengikuti datang ke Candi Borobudur sini, tidak anak-anak. Kalau bisa Bapak sarankan kalian ngikutin dari prosesinya. Prosesnya dari mana Pak? Biasanya anak-anak kita berjalan kira-kira 3 sampai 5 kilo lah. Tapi nggak kerasa anak-anak.
Karena yang jalan ribuan orang dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur ini. Jalan kaki. Bapak udah berkali-kali, beberapa kali lah mengikuti. Dan Bapak senang sekali. Ketika sudah bekerja ini Bapak nggak bisa. Karena satu, terbentur nggak ada liburan. Kalau Bapak harus cuti kerja kan ya repot. Beresiko begitu ya. Nah, makanya nanti kalau kalian sudah besar, ada waktu coba ikutin. Ya. Nah, baik, upasaka. Upasaka yang utama siapa saja sih? Nah, upasaka itu laki-laki tadi ya, yaitu ini. Ada Cita Gapati. Cita Gapati ini upasaka utama anak-anak. Apa sih gelar yang diberikan Sang Buddha kepada Cita Gapati itu anak-anak? Cita Gapati itu diberi gelar adalah upasaka yang unggul dalam Dhamma. Jadi Buddha ini memberi gelar yang hampir sama tadi kepada biku, bikunya ada juga yang unggul dalam Dhamma kan. Nah, kemudian kegemaran Cita Gapati ini setiap hari adalah sering memberi derma makan kepada para biku anak-anak. Para biku di wihara itu. Setiap hari itu. Pagi memberi derma makan, siang pun sama gitu. Memang Cita Gapati ini ya orangnya awalnya adalah orang yang kaya anak-anak. Jadi dari segi materi nggak ada masalah dia. Begitu ya. Nah, itu Cita Gapati. Nah, berikutnya yang kedua adalah Hataka Lawaka. Apa sih kebajikan yang telah diberikan oleh Halawaka ini sehingga beliau diberi julukan, diberi gelar sebagai siswa upasaka utamanya. Nah, ini kebajikan-kebajikan yang dilakukannya ini adalah banyak sekali anak-anak. Ya, salah satunya adalah peduli kepada rakyatnya itu. Tetapi ada hal lain yang awalnya buruk yang terjadi pada Hataka Lawaka. Apa? Yang awalnya buruk terjadi pada Hataka Lawaka adalah ini anak-anak, yang poin kedua, yaitu hampir mengorbankan putra tunggalnya. Jadi Bapak kasih cerita sedikit ini. Dahulu kala Hataka Lawaka ini suka berburu anak-anak. Nah, ketika dia berburu ke hutan, singkat cerita, Hataka Lawaka ini tertangkaplah oleh raksasa, namanya raksasa Alawaka anak-anak. Yang mana raksasa Alawaka ini suka memakan orang. Biasanya siapapun yang masuk ke hutan itu, ini adalah raksasa Alawakanya, gambarannya begitu, masuk ke hutan itu pasti nggak bisa keluar dengan selamat. Begitu ya. Nah, singkat cerita tadi, karena Hataka Alawaka ini adalah orang yang pemimpin kerajaan gitu ya, cukup kaya raya dan terpandang. Nah, akhirnya ketika ditangkap, dia mau dimakan sama Hataka Alawaka ini, tetapi Hataka Alawaka tadi langsung ngomong kepada raksasa Alawaka ini. Ngomongnya bagaimana? Oh, kalau kamu makan saya sekarang, kamu nanti akan kerepotan. Kerepotan kenapa? Karena kamu masih mencari-cari setiap hari mangsa. Sedangkan orang yang ke hutan ini kan nggak ada. Nah, dia bilang begitulah kira-kira. Terus buat kesepakatan, coba raksasa Lawaka bebaskan saya. Kalau kamu membebaskan saya, nanti kamu akan saya berikan terus. Akan saya berikan setiap hari satu orang. Gimana? Mau nggak? Kamu tanpa yang namanya bekerja keras. Kamu tidak perlu mencari-cari orang lagi. Hanya menunggu aja di sini. Kamu datang duduk di sini, duduk yang manis di hutan ini, nanti setiap hari akan saya kirim satu orang, satu orang, satu orang. Gimana? Mau nggak membebaskan saya? Begitu ya kira-kira. Nah, langsung raksasa lawakannya bilang, wah oke, betul kalau gitu. Sekarang berarti kamu saya bebaskan. Tapi harus tepati janji. Kalau enggak, awas. Saya nanti bisa marah besar. Nah, begitu. Nah, kira-kira Hataka Lawaka tadi langsung menepati janji apa enggak anak-anak? Menepati anak-anak. Menepatinya. Dengan cara apa? Setiap hari anak-anak, Hataka Lawaka ini selalu mengantarkan satu orang, satu orang, satu orang tiap hari untuk dijadikan korban yang disantap oleh raksasa Lawaka ini. Siapa masalahnya orang itu? Nah, dia punya ide siapa ya? Akhirnya ketemu idenya. Oke, kalau gitu berarti narapidana. Orang-orang yang di penjara ini berarti saya kirimkan setiap hari. Begitu kira-kira Anda. Jadi setiap hari mengirimkan satu orang di penjara itu. Dikirimkan terus, terus, terus dikirimkan terus kepada raksasa Halawaka ini. Akhirnya singkat cerita penjara pun menjadi kosong. Sudah habis orangnya. Nah, pas penjaranya habis, Hatta Kalawaka bingung. Waduh, siapa lagi ini? Sudah nggak ada lagi di penjara. Oke lah kalau gitu seperti anak saya. Nah, ini anak saya. Ini anaknya ini udah mau dikorbankan ini. Dikasih lah. Nah, ketika seperti biasa Sang Buddha di pagi hari itu selalu bermeditasi. Siapa yang hari ini layak untuk saya tolong?
Siapa yang hari ini karma baiknya sudah matang sehingga layak saya tolong. Begitu kira-kira ya. Nah, setelah bermeditasi melihatlah itu. Ya, melihatlah itu akhirnya singkat cerita Sang Buddha ini langsung menyadarkan tidak hanya Hataka Alawaka tapi raksaksanya pun sama. Ini penggambarannya raksasanya ini langsung lari pergi. Ya, lari pergi nih dan mereka pun ini nggak jadi dikorbankan. Hataka Alawakanya pun menjadi sadar dan raksasa Alawaka pun menjadi bukan menjadi jahat lagi, tidak memakan korban lagi. Ya, itu. Nah, sehingga setelah itu langsung Hatta Kalawaka ini menjadi orang yang sangat baik anak-anak. Beliau dikagumi oleh banyak orang. Pengikutnya dia sangat banyak sekali. Beliau ini sehingga diberi gelar adalah unggul dalam menghimpun pengikut nih. Unggul dalam menghimpun pengikut. Apa saja kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Hatta Kalawaka sehingga dia memiliki pengikut yang banyak? Ini anak-anak. Dia tuh gemar memberi hadiah. Ucapannya selalu ramah, perbuatannya baik dan perlakuannya setara. Coba, nah kalian kalau pengen banyak punya temen, kan bisa itu seperti Hatta Kalawaka. Pengen punya banyak temen, lakukan hal itu. Pemberian hadiah bukan berarti barang anak-anak. Memberi pujian, memberi reward, berperilaku yang baik itu kan gampang dilakukan kan. Hadiahnya bisa berupa ucapan, bisa tulisan atau zaman sekarang medsos. Cukup kalian ketika ada teman masang posting, kamu kasih jempol. Masang upload di YouTube, kasih jempol. Kasih subscribe, itu udah suatu hadiah juga anak-anak. Ya ucapan ramah berarti ucapan yang baik. Perbuatan yang baik, ya perbuatan yang baik nggak melakukan kejahatan. Perlakuan setara berarti semua orang kalian lakukan dengan baik, dengan adil, jangan memilih-milih. Itu yang dilakukan oleh Hatta Kalawaka. Dengan melakukan 4 hal tadi itu anak-anak, Hatta Kalawaka ini langsung memiliki banyak pengikut anak-anak. Sehingga beliau dijuluki oleh Sang Buddha diberi gelar sebagai upasaka yang unggul dalam pengikut. Begitu ya. Nah, sekarang upasaka yang kedua, upasika yang berikutnya yaitu ini. Upasika tadi udah bawa sampaikan yaitu seorang perempuan ya. Perempuan yang diakui sebagai umat Buddha begitu. Kalau upasaka tadi laki-laki yang kita akui sebagai umat Buddha. Nah, kalau perempuannya namanya upasika. Ya. Siapa upasika yang utama itu? Nah, ada dua ya. Satu, utara nada mata. Utara nada mata. Nah, ini apa saja kebajikan-kebajikannya? Apa saja kehebatan-kehebatannya sehingga dijadikan sebagai siswa utamanya? Nah, anak-anak, utara nada mata ini adalah mempunyai kebiasaan yang luar biasa, yaitu beliau ini gemar yang namanya bermeditasi, berdana, dan juga atasila. Itu setiap hari anak-anak dia lakukan. Setiap hari dia lakukan, apalagi pas bulan gelap, bulan terang, selalu melakukan itu. Tapi, anak-anak, ini ada suatu masalah. Masalahnya kenapa? Ketika beliau ini sudah menikah, ini menikahnya ini dengan orang yang bukan mengenal dhamma ini anak-anak. Suaminya ini bukan penganut Buddha. Sehingga kebiasaan-kebiasaan baik utara nanda mata ini, yaitu meditasi, berdana, dan atasila, tidak diperbolehkan lagi. Nggak boleh lagi. Karena ini kan nggak mengenal dhamma suaminya. Pokoknya utara nanda mata ini harus di rumah terus dan melayani suaminya. Nggak boleh yang namanya meditasi, atasila, berdana lagi nggak boleh. Ya singkat cerita, ini terus giat berusaha dan akhirnya ini ketika bertemu Buddha terus sampai meditasinya terus sangat bagus dan belajar dhamma sampai mencapai yang namanya kesucian. Ketika mencapai kesucian ini, ia juga disiram oleh perempuan yang suka dengan suaminya ini, disiram dengan minyak panas. Tetapi yang lebih hebatnya lagi, minyak panas yang disiramkan ke utara nada mata tadi anak-anak sedikit pun tidak melukai badannya. Sedikit pun. Nah, kenapa? Karena ketika disiram minyak itu, beliau ini utara nada mata dalam posisi meditasi yang kuat atau mencapai jana namanya. Nah, karena hal itulah sehingga utara nada mata ini diberi gelar oleh Buddha sebagai upasika yang unggul dalam meditasi, unggul dalam jana. Begitu ya. Nah, berikutnya lagi yang kedua adalah upasika Kujutara. Kujutara ini beliau adalah seorang pelayan anak-anak. Ini pelayan.
Nih. Nah, ini ratunya. Selalu menjadi pelayan ratu. Pelayan-pelayan orang hebat. Selalu itu berkali-kali kelahiran. Kenapa? Karena kehidupan lampaunya ini pernah dia nyuruh-nyuruh anak-anak. Yang disuruh siapa? Tanpa disadari, tanpa diketahui bahwa yang disuruh-suruh ini adalah orang yang sudah suci anak-anak. Nah, makanya kalian hati-hati jangan suka nyuruh-nyuruh orang lain tuh. Siapa tahu nanti yang kalian suruh ini adalah orang yang suci, coba. Bayangkan. Kayak ini, si Kujutara ini pernah menyuruh-nyuruh orang yang ternyata dia itu udah mencapai kesucian. Tapi si Kujutara nggak mengetahui kalau dia suci. Akhirnya sampai berkali-kali kehidupan. Kalau nggak salah sampai 500 kali kehidupan selalu terlahir sebagai seorang pelayan, 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 dan pelayan terus. Tapi beruntungnya beliau ini terlahir sebagai pelayannya orang kaya. Kalau terlahir sebagai pelayan orang kaya pasti enak lah, sejahtera, terjamin. Begitu ya. Nah, ini beliau ini juga sudah bertekad pada masa Buddha Padumutara atau anak-anak tuh. Sangat lama sekali kan tadi 15 masa Buddha bertekadnya dan terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Hingga sampai akhirnya ketika Buddha Gautama, beliau bisa mencapai kesucian. Ya. Nah, ini diberi gelarnya adalah unggul dalam pengetahuan, unggul dalam dhamma anak-anak. Ini setiap hari itu ketika menjadi pelayan ratu ini ya, ketika menjadi pelayan ratu Ratu Kema ini Ratu Kema, Ratu Samawati, sorry, Ratu Samawati ini menjadi pelayannya ini. Nah, itu setiap hari ini selalu bertemu dengan Sang Buddha ini anak-anak Kujutara ini, selalu bertemu dengan Sang Buddha untuk mendengarkan ceramah dan ceramah-ceramahnya tadi harus disampaikan ulang kepada Ratu Samawati ini dan juga kepada pelayannya. Ingat, kenapa disampaikan begitu? Karena Ratu Samawati ini nggak boleh keluar sama sekali anak-anak. Dari istana nggak boleh keluar, dimarahin sama raja. Akhirnya cara untuk belajar damanya luar biasa. Cara belajar damanya adalah dengan menyuruh si Kucutara ini untuk ke wihara, mendengarkan ceramah, setelah mendengarkan ceramah kembali ke istana lagi dan mengajarkan kepada Ratu Samawati. Itu yang dilakukan. Dan akhirnya Ratu Samawati pun bisa mencapai kesucian anak-anak. Begitu pula dengan Kucutara ini. Nah, sekarang kalian sangat luar biasa itu. Bisa belajar dhamma secara langsung. Dari Bapak bisa, dari YouTube bisa. Tuh, kalau dulu nggak bisa anak-anak itu. Makanya seorang ratu pun harus menyuruh pelayannya tadi untuk belajar dhamma dan mengajarkannya lagi di istana. Nah, baik. Itu anak-anak, itu adalah mengenai tadi siswa-siswa utama Buddha. Ada biku, bikuni, upasaka, upasika. Bapak harap kalian semuanya dapat apa namanya mengingat-ingat kembali dan terus merenungkan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan oleh para siswa-siswa utama tadi sehingga mereka diberi gelar oleh Sang Buddha sebagai siswa utama. Bapak berharap kalian juga terus namanya berbuat baik kapanpun dimanapun. Pada saat ini pun kalian bisa berbuat baik. Baik anak-anak, Bapak rasa sampai situ untuk sesi sekolah minggu pada hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat dalam belajar dan terus patuh pada protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, pakai masker saat bepergian, dan juga jaga jarak dengan orang asing saat bepergian. Bapak akhiri, mari anak-anak semuanya beranjali. Ya, semoga dengan kebajikan-kebajikan yang telah kami lakukan pada hari ini dapat mengkondisikan agar kami semua senantiasa hidup berbahagia. Dan semoga kebajikan ini juga melimpah kepada para leluhur kami. Semoga mereka semua berbahagia. Sapi sata bawantu tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.